Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nawati dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas BKB. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai asesmen dalam bimbingan dan konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah asesmen dalam BK yang diampu oleh Bapak Ahmad Halim SPD MPD. Nah, marilah kita saksikan video kali ini. Nah, materi yang pertama yaitu angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner ini adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan peneliti atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Adapun tujuan dan manfaat angket, yaitu tujuan angket itu adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Sedangkan manfaat dari angket yaitu yang pertama, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua itu bahan pembuatan evaluasi program, dan yang terakhir itu untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Adapun jenis-jenis angket, yang pertama itu pengklasifikasian menurut subjek atau responden. Ada angket langsung dan ada angket tidak langsung. Yang kedua itu pengklasifikasian menurut strukturnya, dibedakan menjadi angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Yang ketiga itu ada pengklasifikasian menurut jenis pertanyaan, dibedakan menjadi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Dan yang terakhir itu pengklasifikasian menurut bentuk jawaban, dibedakan menjadi jawaban tabular, jawaban berskala. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan yang ada pada angket, yang pertama itu kelebihan. Nah, yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Nah, yang kedua itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Sedangkan kelemahan yang dimiliki dalam angket ini, yang pertama, metode ini kurang tepat digunakan apabila peneliti membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Nah, yang kedua itu metodenya kurang fleksibel, pertanyaannya hanya terpancang dan terbatas pada daftar yang sudah disediakan dalam angket. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu wawancara. Nah, menurut Slamet dalam ED 2016 menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Nah, adapun tujuan dari wawancara ini, yang pertama discovery, yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Yang kedua itu pengukuran psikologis. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan diinterpretasikan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman tentang sulit dalam rangka untuk melakukan diagnosis permasalahan subjek dan usaha mengatasi masalah tersebut. Nah, alasan mengapa penggunaan wawancara ini. Yang pertama itu melengkapi dan menambahkan data yang telah ada yang diambil dengan metode lain seperti survei, observasi, studi dokumen, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu. Nah, wawancara ini dapat digunakan sebagai metode pengambilan data.
Nah, adapun teknik atau hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara itu, yang pertama itu penampilan. Nah, ciptakan impresi pertama yang meyakinkan. Yang kedua, bersikaplah tegas, sopan, dan jangan tegang. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan bersih. Mulailah memperkenalkan diri setelah bertemu dengan responden. Duduklah setelah dipersilahkan duduk. Dan yang terakhir itu, mulailah mewawancara responden dan hindari pertanyaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuesioner. Nah, materi yang ketiga yaitu observasi. Nah, observasi ini merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu. Kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang sedang diamati. Pengamatan harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Nah, tujuan dari observasi ini untuk mengolah data ilmiah tentang yang akan digunakan untuk penelitian ataupun untuk tujuan asesmen. Adapun bentuk-bentuk observasi ini ada dua. Yang pertama itu observasi partisipan. Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Nah, yang kedua itu ada observasi tidak terstruktur. Nah, informasi tidak struktur ini adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya itu ada objek observasi. Nah, yang pertama itu ruang dalam aspek fisiknya, perilaku, objek yaitu benda yang terdapat dalam tempat observasi. Nah, selanjutnya itu perbuatan, yaitu tindakan yang muncul dari si subjek atau individu lainnya. Nah, yang kelima itu kejadian atau peristiwa. 6, waktu. Ketujuh, tujuan yang ingin dicapai atau makna dari perilaku. Dan yang terakhir itu perasaan atau emosi. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu sosiometri. Nah, sosiometri ini merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri ini untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Nah, kegunaan sosiometri ini yang pertama itu dasar atau sebagai bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu. Nah, hal ini dapat terlihat dari pemilihan materi untuk layanan informasi. Nah, yang kedua itu penetapan peserta layanan. Hasil sosiometri ini dapat digunakan untuk menetapkan peserta layanan. Untuk layanan bimbingan kelompok, guru pembimbing dapat lebih aktif menetapkan komposisi anggota kelompok. Nah, yang ketiga itu isi layanan. Dalam pelayanan bimbingan kelompok, misalnya topik tentang hubungan sosial dapat diberikan sebagai isi dari kegiatan. Nah, materi yang kelima yaitu biografis. Metode biografis ini merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan, perilaku, dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungan melalui catatan yang ditulis oleh dirinya sendiri dan atau ditulis oleh orang lain. Nah,
Adapun kelebihan dan kekurangan pada biografis ini, kelebihan yang pertama itu data yang dikemukakan oleh konseling merupakan data autentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konseling merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua itu data yang dikemukakan konseling dalam bahan-bahan biografi ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Nah, yang ketiga itu data biografi yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseling dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseling dengan konselor data yang bersangkutan. Selanjutnya itu materi ke-6, inventory tugas perkembangan. Nah, inventory tugas perkembangan ini adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, jawaban responden tersebut ini selanjutnya ditafsirkan atau dipahami oleh pengumpul data tentang keadaan responden dan responden memahami keadaan dirinya sendiri. Adapun aspek yang diungkap dalam inventory tugas perkembangan itu yang pertama, landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir itu persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Materi yang ketujuh yaitu aum umum. Aum umum ini merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseling. Para konselor di sini diharapkan untuk memahami dan terlatih dalam mengadministrasikannya sehingga dapat menunjang terlatih pada pelatihan konseling yang akan dilaksanakan selama bertugas. Adapun aum umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu yang pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat itu ekonomi dan keuangan, kelima karir dan pekerjaan, yang keenam pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh agama, nilai dan moral. Nah, yang kedelapan itu hubungan muda-mudi dan perkawinan, 9 itu keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan yang terakhir itu waktu senggang. Nah, materi yang terakhir atau materi ke-8 yaitu aum PTSDL. Nah, aum PTSDL ini adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. Aum PTSDL ini sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Nah, adapun tujuan dari aum ini untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah ataupun di tempat lainnya, dan oleh karena setidaknya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Adapun aspek yang diungkap dalam aum ini, yang pertama itu prasyarat penggunaan materi pelajaran, yang kedua itu keterampilan belajar, nah yang ketiga itu sarana belajar, yang keempat keadaan diri pribadi, dan yang terakhir itu lingkungan belajar dan sosial emosional. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan dalam video